Ini adalah Infinix Zero 30 4G, smartphone 3 jutaan dengan desain paling premium dari Infinix untuk tahun 2023. Tidak hanya di desain, tapi smartphone ini juga punya hal menarik lain yang membuatnya jadi smartphone all-rounder. Misalnya, bodinya tipis dan ringan. Layarnya 3D Curved AMOLED 120Hz. Ya, curved ya. Lalu dia punya in-display fingerprint scanner. SoC-nya pakai Helio G99, ini adalah SoC 4G paling kencang saat ini. Lalu RAM-nya 8GB, storage 256GB, speakernya stereo, bisa rekam video 1080p 60fps depan belakang dan masih banyak lagi. Infinix emang ahli ya kalau ngeracik smartphone terjangkau yang keren. Tapi ada baiknya simak dulu review kali ini supaya kalian tahu apakah smartphone ini udah benar-benar cocok untuk kalian atau belum. Oke, Infinix Indonesia baru saja menghadirkan Infinix Zero 30 series resmi ke Indonesia. Ada dua model, ada Zero 30 4G dan ada Zero 30 5G. Ini harusnya jadi penerus Infinix Zero 20 yang pernah kami review tahun lalu. Dan tidak disangka-sangka antusias kalian juga luar biasa ya. Udah sampai 900 ribuan yang nonton gitu ya. Nah, kalau kalian belum nonton video yang itu, aduh, berarti kalian belum subscribe nih. Coba subscribe dulu, hidupin loncengnya, biar nggak ketinggalan yang keren-keren kayak yang tadi tuh ya. Nah, untuk video kali ini, yang akan kita bahas adalah Infinix Zero 30 yang versi 4G. Kita mulai dari isi boxnya dulu ya. Di sini ada unit dengan screen protector yang sudah langsung terpasang. Lalu ada kabel USB Type-C di sini. Kemudian ada charger 45 watt. Ya, ada chargernya, ada dong chargernya di sini ya. Kemudian ada case-nya di sini, ada screen protector cadangan. Iya, ada tambahannya lagi. Lalu ada SIM card ejector dan paket dokumen. Seperti biasa, Infinix nggak pelit kalau soal isi box-nya. Nah, untuk desain, aspek desain merupakan perubahan yang paling signifikan dibandingkan dengan Zero 20 sebelumnya. Di Zero 30 ini desainnya udah seperti smartphone kelas atas, kayak flagship ya. Terutama karena udah pakai back cover dan layar yang melengkung di sini. Bezel di sekeliling layar pun terlihat tipis dan ini membuat kesan premiumnya bertambah. Biasanya smartphone terjangkau itu identik dengan bezel tebal, terutama di bagian bawah atau di bagian dagunya. Kalau di sini tipis dan nyaris simetris atas bawah. Untuk kelas 3 jutaan belum ada pesaingnya yang bisa memberikan desain seperti ini. Ingat, di 3 jutaan ya. Nah, untuk back cover ini polikarbonat dan frame juga polikarbonat. Finishing back covernya ini matte, jadi aman dari bekas sidik jari. Warnanya juga bisa bervariasi tergantung arah pantulan cahaya. Opsi warnanya ada sunset gold, ada pearly white, ada misty green. Nah, yang di tangan saya ini adalah yang sunset gold. Untuk dimensinya 164,52 x 75 x 7,9 mili. Jadi terhitung tipis yang satu ini. Sementara untuk bobotnya 182 gram. Ini terbilang ringan ya. Lalu dia punya sertifikasi IP54, jadi tahan cipratan air atau kena hujan tipis-tipis nggak ada masalah. Tapi bukan untuk diajak berenang atau ditenggelamkan ke dalam air ya. Nah, sekarang kita lihat di sisi kanan, ini ada tombol power dan tombol volume. Di atas ada mikrofon, grill speaker bagian atas, lalu di sisi kiri itu kosong ya. Beralih ke bawah, ini ada slot SIM tray dual SIM tanpa slot micro SD. Lalu ada mikrofon lagi di sini, ada port USB-C dan ada grill speaker bagian bawah. Jadi speakernya stereo ya dengan pasangan yang di atasnya tadi. Speaker ini dituning oleh JBL dan punya fitur DTS. Untuk kualitas sendiri sebetulnya ya nggak luar biasa amat. Ekspektasinya agak diturunkan ya, karena kan sesuai dengan harganya ya, ingatnya 3 jutaan ya. Meskipun dituning oleh JBL bukan berarti speakernya langsung setara dengan yang kelas flagship ya. Speaker stereo just oke aja lah untuk kelas harganya. Di sisi belakang terdapat 3 kamera dengan 1 LED flash. Kameranya terdiri dari kamera utama 108 megapiksel, sensornya Samsung HM6. Ukuran sensornya adalah 1/1,67 inci, bukan f1.75 dan dilengkapi dengan optical image stabilizer ya. Untuk lensanya adalah lensa 6P atau punya 6 elemen. Autofokusnya udah pakai PDAF. Perekaman videonya sampai dengan 2K 30 fps dan nah ini menarik, dia bisa 1080p 60 fps. Dan kemudian ini ada 2 kamera lagi, tapi ini adalah kamera bonus ya. Kalau kalian mau kamera ultrawide autofocus, sekarang adanya di Zero 30 yang 5G.
Nah, beralih ke sisi depan, di atas terdapat kamera selfie 50 megapiksel, sensornya Samsung JN1, ukuran sensornya adalah 1/2,76 inci. Ini bukannya f2.45, dengan lensa yang pakai 5 elemen, support PDAF juga, jadi kamera selfie-nya autofocus juga ya, penuh dengan kejutan ya smartphone ini ya. Perekaman videonya up to 2K 30 fps dan 1080p 60 fps juga tersedia. Lanjut di bezel atas, ini terdapat earpiece untuk nelpon dan ada LED flash untuk selfie. Ini khas Infinix banget. Nah, untuk layarnya ini adalah flexible AMOLED display, ukurannya 6,78 inci. Untuk resolusinya adalah Full HD+. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz dengan kemampuan adaptif dari 60 sampai 120 Hz. Touch sampling rate-nya sampai dengan 360 Hz. Dia punya perlindungan Corning Gorilla Glass, tapi nggak ada info ini Gorilla Glass yang berapa. Nah, untuk peak brightness diklaim sampai 950 nits. Dari pengujian kami ya, brightness tertinggi yang didapat adalah 488 nits untuk mode manual. Di mode auto brightness kita juga dapatin di kisaran 488 nits untuk simulasi outdoor. Nah, ternyata untuk mendapatkan brightness yang lebih tinggi kita harus aktifkan fitur high brightness mode pada setting layar. Setelah fitur ini aktif, kemudian brightness kita pasang di auto. Nah, brightness tertinggi yang bisa dicapai adalah di kisaran 800 nits. Ini sangat terang. Matahari terik pun nggak ada masalah. Jadi, kalau memang kalian sering aktivitas di outdoor, saran kami aktifkan saja fitur ini supaya layar bisa mudah dibaca dalam kondisi terang benderang di luar ya. Nah, untuk color gambutnya hasil pengujian kurang lebih seperti ini ya. Ada dua mode warna yaitu bright color dan original color. Defaultnya di original color. Nah, di sini gambut coverage-nya ada di 100% sRGB atau 98,3% DCI-P3 dengan volume di 153,4% sRGB dan 108,6% DCI-P3. Nah, kalau bright colored, gambut coverage-nya ada di 99,2% DCI-P3 dengan volume di 123,3% DCI-P3. Ya, mode yang terakhir ini kayak cocoknya untuk nonton film atau main game gitu ya, biar gonjreng gitu warnanya. Nah, untuk editing konten ini harus agak ekstra hati-hati ya, karena kalau dilihat di layar smartphone yang lain belum tentu seluas dan sedalam ini warnanya. Walaupun kita udah set di mode warnanya ke original color, tapi ternyata settingannya masih tetap aja di 100% DCI-P3. Oke, kita lanjut ke spesifikasi internalnya. Dia pakai MediaTek Helio G99, RAM-nya 8GB LPDDR4X dan storage-nya 256GB UFS 2.2. Untuk varian RAM dan storage-nya cuma ada satu ini aja untuk yang versi 4G. Baterainya 5000 mAh dan charging-nya itu support sampai 45 watt. Untuk wireless charging belum disupport di sini. Untuk sensor dia lumayan lengkap ya, proximity, G-sensor, e-compass dan gyro juga ada. Hardware tentunya ya. Untuk cooling system dia pakai Vapor Chamber Liquid Cooling System. Lalu untuk OS dia pakai XOS 13 yang tentunya pakai Android 13. Belum ada kejelasan mengenai OS update, tapi kalau mengacu ke Zero 20 dia minimal dapat 1 kali Android update. Nah, terkait bloatware termasuk sedikit ya, sebagian besar masih app bawaan khas Transsion Holding aja. Sebagian dari aplikasi bawaannya juga bisa di uninstall aja kalau nggak dibutuhkan. Terkait iklan, kita belum nemuin iklan yang intrusif ya di sini. Iklan yang perlu kalian perhatikan itu lebih di bagian notifikasinya aja, terutama untuk aplikasi seperti Palm Store dan beberapa aplikasi bawaan lainnya. Tapi karena ini notifikasi, solusinya ya matiin aja notifikasinya. Nah, kalau terkait fitur dari XOS 13, fitur yang di-highlight Infinix kali ini lebih banyak di bagian voice assistant-nya yang namanya adalah Volax. Nah, Volax ini dikatakan powered by ChatGPT. Jadi selain Google Voice Assistant bawaan, kita juga bisa bertanya apapun pada si Volax ini dan kita bisa mendapatkan jawabannya dengan rinci dan detail. Bahkan disuruh nulis review pun dia bisa loh. Tapi tenang, untuk script review Infinix Zero 30 4G ini kita nggak pakai ChatGPT atau Volax ya. Dia belum punya referensi yang cukup untuk itu. Karena pada saat kita tanya, ya belum diluncurkan yang satu ini. Nah, selain Volax ini, fitur baru yang kami temukan di sini adalah fitur yang mirip Dynamic Island ala iPhone. Di sini ternyata juga bisa seperti itu. Dan versi Infinix ini namanya adalah Magic Ring. Oke, kita lanjut untuk security. Dia punya face unlock dan in-display fingerprint scanner. Di harga 3 jutaan, ini masih tergolong teknologi atau fitur yang langka. Dan yang di sini lancar serta responsif. Nah, untuk konektivitas tentunya dia 4G sesuai dengan namanya. Wi-Fi 5 ada di sini, Wi-Fi sharing juga bisa, NFC ada, Bluetooth 5 ada di sini. Lalu untuk Bluetooth kodeknya ada SBC, AAC, Qualcomm aptX ya, Qualcomm aptX ada, LDAC dan LHDC ada di sini. Menariknya dia punya radio FM
FM di sini ya. Jadi kita bisa dapat sarana hiburan yang gratis di sini. Untuk USB OTG bisa di sini. Kalau display out ya belum bisa. Nah, sekarang kita masuk ke pengujiannya. Tapi kali ini bareng sama Chris ya. Untuk pengujian performa kita mulai dari benchmark dulu ya. Antutu 9 skornya di 380 ribuan. Antutu 10 sayangnya error ya. Dipaksa untuk pakai 3D Lite terus, padahal speknya harusnya masih cukup. Geekbench 6 single core di 733 dan multicore di 2012. GFX Bench T-Rex off screen itu skornya di 64 fps. 3D Mark Slingshot Extreme graphics skornya di 2478. 3D Mark Wildlife Stress Test base score-nya di 1262, lowest score di 1257. Ini stability-nya artinya 99,6%. CPU throttling test selama 30 menit hasilnya 94%. Jadi hasil benchmark-nya terlihat normal ya, seperti smartphone dengan Helio G99 pada umumnya. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba Genshin Impact. Settingnya lowest 60, kita tes traveling 30 menit seperti biasa. Dan hasilnya di menit awal frame rate-nya bisa dapat di 50-an fps, tapi hanya bertahan beberapa menit saja, lalu stabilnya itu ada di kisaran 35-45 fps selama 30 menit. Sudah memenuhi standar nyaman main Genshin Impact menurut kami. Tapi diingat ya, settingnya itu lowest 60. Jangan dipaksakan ke setting tinggi juga. Butuh SoC lebih kencang untuk setting yang lebih tinggi. Setelah 30 menit pengujian, kita juga ukur suhu permukaannya. Layar terpanas di 39 derajat Celcius, bodi belakang terpanas di 41 derajat Celcius. Segini masih terhitung adem untuk performa yang diberikan. Untuk ranking Genshin-nya, karena ini G99 yang cukup normal, rankingnya adalah C. Lanjut ke game Mobile Legends, settingnya terbuka, grafisnya itu bisa sampai ultra, dengan frame rate di super. Artinya, kualitas grafisnya bisa paling tinggi, dan frame rate-nya bisa sampai 90 fps. Saat dimainkan, kita bisa dapetin frame rate di kisaran 80-90 fps. Tapi sepertinya setting seperti ini cukup berat ya. Smartphone jadi lebih cepat panas, dan frame rate bisa turun ke 70-an fps, apalagi kalau lagi rame banget. Kalau mau pakai setting mentok seperti ini, ada baiknya pakein kipas saja. Sedikit catatan juga, refresh rate layarnya harus disetel di 120 Hz dulu, supaya gamenya bisa jalan di atas 60 fps. Lanjut ke game berikutnya yaitu Real Racing 3. Game ini support 120 fps, dan tidak disangka-sangka Helio G99 ini mampu menjalankan game ini 120 fps. Saat lagi ramai, frame rate-nya ada di kisaran 80-100 fps, tapi kalau saat sepi, misalnya udah ranking 1 di depan gitu ya, kita baru bisa dapetin frame rate-nya di atas 100 fps. Oke, itu tadi pengujian gamenya. Sekarang kita lanjut ke tes baterainya. Untuk lokal video playback 1080p kita dapat di 17 jam. Untuk YouTube streaming 30 menit 1080p non HDR, baterainya habis 3%. TikTok 30 menit baterainya habis 4%. Untuk Genshin Impact 30 menit lowest 60 fps, baterainya habis 10%. Kemampuan baterainya tergolong standar sih untuk baterainya yang 5000 mAh. Dibilang paling boros enggak, dibilang awet banget juga enggak. Tipikal lah. Untuk charging kita coba pakai charger bawaannya. 0-50% itu bisa dicapai dengan waktu 21 menit. 0-100% full itu hanya butuh 53 menit aja. Ini tergolong kenceng sih. Oke, sekarang kita lanjut ke tes kameranya. Oke, saya lagi nyobain kameranya Infinix Zero 30 4G nih teman-teman. Yang lagi kalian lihat sekarang adalah video dari kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30 fps dulu. Dan juga suara yang teman-teman dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Penasaran sih, kira-kira udah ada perbaikan belum dari segi mikrofonnya? Soalnya urusan mikrofon biasanya Infinix masih banyak PR sih dari HP-HP sebelumnya. Apakah ini lebih baik? Mari kita lihat ntar ya. Nah, ini saya lagi di rooftop kantor baru Jagat. Jadi pemandangannya seperti ini. Ini adalah pemandangan yang akan rutin kalian lihat ke depannya juga. Dan kebetulan di sini juga lumayan banyak angin ya. Jadi sekalian ngecek deh kira-kira mikrofonnya sebagus apa dalam menghandle wind noise terutama ya. Di kamera selfie-nya punya fitur stabilizer tentunya, dan ini saya cobain dalam kondisi stabilizernya itu aktif. Sayangnya by default tuh belum aktif, jadi pengguna mesti aktifin manual dulu. Entah kenapa ini harusnya fitur yang udah aktif by default ya, cuma sayangnya ini mesti kita aktifin dulu manual. Dan hasil videonya seperti ini. Kalau saya bilang sih videonya stabil ya, tapi ada catatannya. Ketika di resolusi Full HD 30 ke atas, Full HD 60 tuh kayak 30, stabilizer ini nggak berfungsi ya. Jadi efektifnya cuma di Full HD 30 aja. Nah, ini sekarang saya lagi nyobain kamera selfie dengan video Full HD 60 fps. Hasilnya seperti ini. Seperti yang kalian lihat, videonya tuh agak lebih goyang ketimbangnya tadi, karena stabilizernya nggak bisa hidup di resolusi dan frame rate yang ini. Untuk nunjukin bedanya video 60 fps dengan 30 fps, ini saya slow mo aja videonya 50% ya. Jadi ini video Full HD 60 fps di kamera selfie-nya.
Kemudian ini adalah video selfie Full HD 30 yang kecepatannya akan kita turunin 50% juga. Gimana teman-teman? Kalau video Full HD 30 fps ini di kita slow motion, videonya jadi lebih patah-patah kan? Lebih mulus kalau pakai 60 fps. Kemudian dia juga bisa merekam di resolusi 2K 30 fps ya teman-teman. Ini untuk mendapatkan detail ekstra, kalian bisa pakai resolusi ini. Cuman kalau saran saya sih pakai ini dengan tripod ya. Kalau dibawa jalan soalnya dia kestabilannya belum oke. Stabilizernya belum bisa aktif di resolusi yang ini. Jadi ini mungkin penggunaannya akan lebih pas kalau kalian pertama ngincer detail lebih, kedua kalau bisa pakai tripod aja biar nggak terlalu banyak pergerakan gitu. Atau mungkin stabilizernya bisa kalian berikan di post processing sih, buat yang ngerti ya bisa-bisa aja sih. Nah, di video selfie-nya ini juga ada fitur Ultimate Video Enhancement. Jadi sebetulnya ini nama keren dari HDR video doang sih sebetulnya. Ini saya mau kasih lihat bedanya. Ini saya coba video selfie-nya tanpa fitur ini dulu. Seperti yang kalian lihat, kalau misalnya background kita lighting itu lumayan keras, jadinya backgroundnya tuh kurang gitu kelihatan, putih doang biasanya. Warna langit kurang kelihatan, objek di belakang jadi kurang kelihatan. Sekarang kita bandingin dengan fiturnya dinyalakan. Nah, ini adalah contoh video menggunakan Ultimate Video Enhancement. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya pakai fitur ini tuh pencahayaannya bisa lebih balance antara sisi terangnya dengan sisi gelapnya. Tuh, matahari jadi lebih kelihatan kan. Langitnya nggak full putih doang. Ini keren nih. Cuma catatannya, fitur ini kita tidak bisa gabungkan dengan stabilizer. Jadi harus pilih salah satu, mau videonya stabil atau HDR videonya bagus. Menariknya di sini juga ada fitur bokeh video. Jadi kalau video kalian pengen background itu blurry seperti ini, ala-ala video kamera profesional yang bukaannya gede gitu ya, ini bisa juga, dan hasilnya seperti ini. Sebagai catatan sama ya, kalau misalnya kalian pakai fitur ekstra di rekaman videonya, kita harus pilih salah satu. Mau videonya stabil, mau pakai bokeh video, atau mau HDR video, itu mesti pilih salah satu. Kalau misalnya pakai bokeh video seperti ini, fitur lainnya jadi nggak bisa aktif, termasuk stabilizernya. Oke, sekarang kita mau cobain kamera utamanya. Hasilnya seperti ini. Ini dengan fitur stabilizernya saya nyalakan, supaya videonya bisa stabil saat dibawa jalan seperti ini. Lumayan ya, videonya stabil ya. Tapi sepertinya memang karena keterbatasan SoC, stabilizernya ini hanya efektif di Full HD 30 aja. Ketika kita naikkan resolusinya ke Full HD 60 fps, hasilnya seperti ini. Stabilizernya belum bisa aktif, tapi videonya jadi lebih licin. Sekali kita cek autofocusnya di Full HD 60 fps aja langsung. Masih oke lah ya. Tentunya sama ya, fitur Full HD 60 fps ini membuat videonya lebih licin. Dan ini adalah sebuah fitur yang langka karena selfie-nya bisa, kamera utamanya juga bisa. Jarang loh ada yang bisa kayak begitu. Biasanya tuh Full HD 60 fps cuma di salah satu kameranya aja. Nah, ini adalah contoh video di resolusi 2K 30 fps. Kamera utamanya juga bisa. Catatannya sama, pakai fitur ini kalau misalnya kalian pakai tripod lah paling nggak, karena dia stabilizernya nggak bisa aktif. Pakai ini kalau kalian butuh detail yang lebih. Kamera utamanya juga bisa untuk bokeh video dan hasilnya seperti ini. By default, dia langsung menurunkan resolusinya ke 720p 30 fps ya teman-teman, baik kamera selfie atau kamera utamanya yang ini. Oke, berhubung belakang saya ini backlight banget nih, matahari sore, teman, mataharinya langsung di sini. Ini akibatnya tuh pencahayaan jadi terhitung sulit teman-teman. Beda kalau saya kesini. Kalau saya kesini kan wajahnya dengan backgroundnya tuh pencahayaannya bagus, tapi kalau kayak begini kan agak susah nih. Nah, sama di kamera utamanya juga ada fitur Ultimate Video Enhancement-nya, atau ini bahasa kerennya dari HDR video lah. Ini adalah contoh video tanpa fitur itu. Nanti kita akan bandingin dengan fiturnya dinyalakan. Nah, ini saya sudah nyalakan fitur Ultimate Video Enhancement-nya. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya bedanya dari sisi lighting-nya terutama. Untuk sisi gelap dan terangnya lebih bisa diseimbangkan kalau kita pakai fitur ini. Nah, ini saya lagi nyobain fitur yang namanya dual video di sini. Jadi kita bisa merekam dari dua kamera sekaligus dan akan dijadikan ke dalam satu frame seperti ini. Dan ini bagian window kecilnya ini bisa digerak-gerakan seperti ini. Biasa untuk vlogging sih.
atau kameranya juga bisa ditukar. Jadi yang bagian besar itu bagian kamera selfie-nya, yang kecil ini kamera utamanya. Biasa setupnya paling sering dipakai kayak gini sih. Oke, ini adalah video selfie-nya. Ini saya lagi cobain di kondisi low light, pengen lihat hasilnya seperti apa. Seperti kalian lihat, ini udah malam. Ya wajar lah kalau misalnya di area-area yang gelap nih terasa noisy ya, seperti yang kalian lihat. Tapi kalau saya lihat sih detailnya masih dapat lah ini, dan warnanya juga masih cukup terjaga. Masih aman lah, masih usable. Oke, lalu ini adalah video dari kamera utamanya. Hasilnya seperti ini. Seperti yang kita bisa sama-sama lihat, videonya udah terasa noisy sih sebetulnya ya. Tapi ini wajar lah untuk video low light ya. Noise-nya belum separah itu kok, masih di level yang wajar. Kalau untuk merekam orang hasilnya seperti ini ya. Kalau yang saya lihat sih, selama masih ada cahaya di sekitar, detailnya itu masih terjaga. Masih oke lah detailnya ya. Jadi untuk kamera utamanya ini masih sangat bisa diandalkan untuk kondisi low light. Nice. Kalau untuk hasil foto-fotonya seperti ini, hasilnya cukup bagus sih menurut saya. Nggak banyak komplain lah. Warnanya udah oke, detailnya juga oke, HDR processingnya juga cukup bagus dan bisa jalan meski di mode portrait mode. Low light pun masih cukup bisa diandalkan untuk foto. Fitur super night-nya cukup bisa mengangkat detail dan membersihkan noise. Overall, untuk kameranya tergolong lumayan oke di kelas harganya. Cukup bisa diandalkan di berbagai situasi. Meskipun agak sedikit disayangkan belum ada kamera ultrawide-nya di sini ya. Tapi kalau kalian nggak butuh ultrawide harusnya aman-aman aja. Sekian pengujian kameranya Infinix Zero 30 4G. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian ekstra atau pengujian lainnya. Untuk Netflix dia udah L1 ya. Jadi udah bisa streaming Full HD. HDR-nya belum didukung sih, tapi ini masih wajar. Kemudian YouTube HDR streaming sayangnya belum mendukung HDR. Dan untuk YouTube-nya sendiri, resolusi yang disupport itu sampai 1440p 60 fps. Dan playback-nya pun lancar tanpa lag yang mengganggu. Kemudian untuk haptic feedback, mesin getar yang dipakai adalah Z-axis linear motor. Secara default, feel getarannya termasuk yang nyaman dipakai ngetik ataupun menekan tombol navigasi. Ini terhitung oke karena di kelasnya masih banyak juga kok yang belum pakai haptic sebagus ini. Oke, itu tadi pengujiannya. Sekarang kita lanjut lagi ke Mas Dedi ya. Oke, sekarang kita bahas harganya ya. Untuk harga SRP-nya Zero 30 4G ada di 3.099.000 dan Zero 30 yang 5G ada di 4.299.000. Tapi selama flash sale, Zero 30 yang 4G harganya ada di 2.899.000 dan untuk yang versi 5G ada di 4.099.000. Info lengkap soal penjualan dan link-linknya segala macam ada di dalam deskripsi. Nah, kalau kalian bingung nih pilih antara versi 4G dan 5G, perbedaan paling signifikannya itu ada di kamera dan SoC-nya. Versi 5G itu pakai Dimensity 8020 atau bisa dibilang mirip dengan Dimensity 1100. Performanya jelas lebih kencang dan juga udah 5G. Selain itu di sisi kamera, perbedaan paling signifikan adalah hadirnya perekaman video 4K 60, baik di kamera utama dan selfie, serta adanya kamera ultrawide yang autofocus untuk di versi yang 5G. Nggak cuma itu, bahkan ultrawide-nya juga bisa merekam video sampai 4K 30 fps. Dari segi desain yang versi 5G juga lebih solid dan mewah karena back covernya yang ini pakai kaca. Tentunya wajar ya yang 5G punya kemampuan lebih karena harganya juga emang lebih tinggi, ya nggak? Nah, apakah kalian butuh fitur-fitur tersebut? Kalau iya mungkin memang cocoknya ambil yang 5G. Tapi kalau enggak dan butuh ngirit, nah yang 4G juga udah oke sih, udah mewah juga penampilannya. Hal yang perlu diperhatikan untuk varian 4G. Pertama, kamera mengalami penurunan dibandingkan pendahulunya si Zero 20. Tapi melihat harganya lebih murah, rasanya masih bisa dimaklumi ya. Sepertinya Infinix ini sengaja mengarahkan konsumen untuk mengambil yang 5G aja kalau nyari kamera yang lebih oke. Kemudian, kalau kalian pengguna Infinix Zero 20 dan mau upgrade, itu akan lebih pas ke varian yang 5G sekalian. Lalu, di sini tidak ada headphone jack dan slot micro SD. Kemudian di XOS ini masih ada beberapa notifikasi app bawaan yang mengganggu. Kita butuh sedikit usaha aja di awal pemakaian untuk mematikan aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, dari sisi kelebihannya jelas desainnya premium banget ini ya. Lalu 3D Curved AMOLED ini belum ada lawannya untuk kelas harganya ya. Lalu in-display fingerprint lagi-lagi nggak ada lawannya di kelas harganya dia. Lalu dia bisa merekam video 1080p 60 fps depan belakang. Ini fitur yang langka banget. Hasil kamera secara keseluruhan sudah cukup bagus untuk kelas harganya. Selfie-nya autofocus ini.
Mikrofon juga udah lebih baik dibandingkan pendahulunya. Performa cukup kencang, RAM 8GB, storage 256GB, ada IP54. Tahanlah kecipratan hujan-hujan dikit. Kemudian speaker juga ada stereo nih. Bezel layar nyaris simetris. Kemudian dia punya fitur Magic Ring. Dan yang jelas ya, isi boxnya masih lengkap dong. Pada akhirnya untuk smartphone 3 jutaan, Infinix Zero 30 ini adalah smartphone dengan desain yang super premium. Jarang ada nih smartphone 3 jutaan yang bisa ngasih feel premium seperti ini. Kalau ada ya Infinix juga tuh, seperti si Note 30 Pro kemarin. Tapi tulisannya kan kotak-kotak. Kalau ini terkesan lebih berkelas karena layar lengkungnya ini. Ditambah bodinya juga terasa jauh lebih tipis. Dipadukan dengan kamera yang mumpuni, baik selfie maupun kamera utama, punya stereo speaker, charging kencang, serta kemampuan lain yang membuat smartphone ini tidak modal cakep doang, tapi bisa kami bilang kemampuannya cukup all-rounder. Bagus untuk hampir semua kebutuhan. Ya, pada akhirnya yang ditawarkan Infinix ini emang mantap bener. Anyway, terima kasih banget ya Infinix. Kalian nih sudah bikin kompetisi smartphone terjangkau jadi semakin panas di Indonesia. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.